Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Perkenalkan, nama Naila saya Syahnur Yasin Andina dengan Hamajian Nur NRP sebagai mahasiswa Teknik Kimia 14-2022-035 ITNS Bandung. dari kelompok Di sini saya 2425102. akan Di menjelaskan sini saya sebagai mengenai mahasiswa Teknik praktikum Kimia ITNS gas Bandung absorption. akan menjelaskan tentang modul gas absorption. Pada praktikum gas absorpsi ini terdapat tujuan percobaannya. Yang pertama, dapat mengetahui dan melakukan proses absorpsi menggunakan water wall column dan juga backbed column. Yang kedua, dapat menentukan koefisien perpindahan massa yang diakibatkan oleh adanya absorpsi pada water wall column. Yang ketiga, dapat membandingkan konstanta perpindahan massa secara teoritis dan juga secara percobaan pada water wall column. Yang keempat, dapat mengetahui proses stripping menggunakan packbed column. Dan yang kelima, dapat membandingkan ketinggian packbed column berdasarkan HETP dan juga sebenarnya. Adapun ruang lingkup pada percobaan kali ini yaitu gas absorpsi menggunakan dua jenis kolom, yaitu yang pertama menggunakan vertical column dan juga packed bed column. Gas yang dilarutkan yaitu O2 dan air tanah sebagai pengabsorpsinya. Pertama-tama itu dilakukan terlebih dahulu pengukuran tinggi kolom, keliling kolom, dan juga tebal kolom. Kemudian setelah itu dilakukan pengukuran kondisi umpan yaitu suhu dan juga kandungan O2. Lalu setelah itu melakukan proses absorpsi pada kolom WWC dan juga PBC. Kemudian dilakukan proses stripping pada PBC yang diukur yaitu tinggi terbasahi, suhu, kadar O2 awal dan akhir menggunakan diometer. Apa itu gas absorpsi? Gas absorpsi merupakan proses pemisahan suatu campuran gas yang dikontakkan dengan cairan penyerap yang sesuai yang dapat melarutkan bahan yang akan diabsorpsi. Absorpsi ini dibagi menjadi dua, yaitu absorpsi fisika dan juga absorpsi kimia. Pada absorpsi fisika, gas akan terlarut dalam pelarut tanpa disertai dengan adanya reaksi kimia. Sedangkan absorpsi fisika, zat yang diabsorpsi akan mengalami reaksi kimia. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi gas absorpsi. Yang pertama itu ada kelarutan zat, di mana kelarutan zat itu semakin besar kelarutan zat, maka akan semakin mudah penyerapan gas yang diserap oleh cairan. Yang kedua itu ada temperatur, di mana semakin tinggi suhu maka akan meningkatkan laju absorpsi. Yang ketiga itu ada tekanan, di mana semakin tinggi tekanan maka akan dapat meningkatkan jumlah gas yang diabsorpsi. Yang keempat itu ada laju alir pelarut, di mana jika laju alir itu terlalu cepat, maka akan dapat menyebabkan penyerapannya itu tidak optimal. Yang terakhir itu ada jenis kolom. Jenis kolom itu dapat mempengaruhi efisiensi penyerapan antara gas yang dimana untuk percobaan kali ini, yang dimana pada percobaan kali ini itu menggunakan jenis kolom OEC dan juga PBC. Selanjutnya, terdapat prosedur kerja pada praktikum gas absorpsi. Sebelum dilakukan proses absorpsi, yang pertama dilakukan adalah persiapan percobaan. Persiapan percobaan ini meliputi pengukuran panjang kolom, keliling kolom, dan juga tebal kolom pada wetted wall kolom dan juga packbed kolom. Selanjutnya, mengisi bak penampung 1 dengan air tanah. Setelah melakukan persiapan percobaan, selanjutnya terdapat persiapan alat diometer. Diometer ini merupakan alat untuk mengukur kadar oksigen di udara dan juga mengukur kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Di dalam persiapan alat diometer ini, yang pertama itu mengisi cairan sensor diometer yang merupakan probe dengan larutan elektrolit. Selanjutnya menyiapkan aqueous dalam gelas kimia dan mencelupkan sensor diometer ini ke dalam aqueous bila tidak digunakan. Prosedur selanjutnya yaitu melakukan kalibrasi termometer pada titik beku. Yang pertama dilakukan yaitu memasukkan es batu ke dalam gelas kimia, kemudian mencelupkan termometer ke dalam gelas kimia yang sudah berisi es batu, kemudian setelah itu menunggu beberapa saat kemudian, lalu mencatat suhu setelah konstan.
Setelah dilakukan kalibrasi termometer pada titik beku, selanjutnya dilakukan kalibrasi termometer pada titik didih. Yang pertama yaitu memasukkan air hangat ke dalam gelas kimia, kemudian mencelupkan termometer ke dalam gelas kimia yang sudah berisi air hangat, lalu menunggu beberapa saat dan mencatat suhunya setelah konstan. Selanjutnya ada prosedur percobaan untuk absorpsi menggunakan WWC. Yang pertama itu mengukur kandungan oksigen dan juga suhu air pada bak penampung dengan menggunakan diometer. Selanjutnya itu membuka semua valve yang berada pada WWC dan juga menutup semua valve yang berada pada kolom PBC. Setelah itu menyalakan pompa pada bak penampung 1 dan juga mengatur laju alir cair sebesar 0,5 lpm dan laju alir gas sebesar 2,5 lpm. Setelah itu mencatat tinggi kolom terbasahi dan juga tinggi bubbling setelah 2 menit dan juga membaca beda tekan dan ambil sampel untuk mengukur kadar oksigen terlarutnya dengan menggunakan diometer. Setelah itu melakukan percobaan absorpsi hingga mendapat 5 rata konstan konsentrasi O2. Selanjutnya melakukan percobaan absorpsi menggunakan packbed column. Packbed column ini merupakan tempat terjadinya absorpsi, yang dimana gas akan dimasukkan melalui bawah kolom dan cairan akan dimasukkan melalui atas kolom melalui packing-packing, sehingga terjadi kontak antara gas dan juga cairan. Pada proses absorpsi menggunakan packbed column ini, yang pertama dilakukan yaitu mengukur kandungan oksigen awal dan juga suhu air awal di bak penampung menggunakan diometer. Selanjutnya membuka semua valve pada packbed column dan menutup semua valve pada wetted wall column. Selanjutnya mengatur aliran ke arah kolom dan menutup valve yang tidak digunakan. Kemudian menyalakan pompa di bak penampung 1 dan mengatur laju alir cair sebesar 0,5 lpm dan laju alir gas sebesar 2,5 lpm. Selanjutnya mencatat tinggi bubbling, tinggi kolom terbasahi setelah 2 menit, kemudian membaca beda tekan dan juga mengambil sampel untuk diukur kandungan oksigen yang terlarutnya. Percobaan ini dilakukan sampai mencapai 5 data konstan konsentrasi O2-nya. Selanjutnya dilakukan percobaan yang sama pada laju air cair 0,75 lpm, 1 lpm, 1,25 lpm, dan 1,5 lpm pada suhu keadaan ruang dan juga suhu 20 derajat Celcius. Selanjutnya ada percobaan stripping menggunakan packbed column, yang dimana stripping ini menggunakan gas O2 yang terlarut dalam air pada proses absorpsi sebelumnya. Yang pertama itu dengan memindahkan air dari bak penampung 2 ke bak penampung 1 dengan pompa aksial, kemudian menghubungkan air absorpsi dengan selang menuju aliran stripper atau packbed column. Setelah dialirkan, itu mengukur terlebih dahulu suhu awal oksigen di bak penampung 1 dengan menggunakan diometer. Setelah diukur, itu dinyalakan pompa di bak penampung 1 dan memastikan bahwa air itu mengalir ke kolom stripper dari atas ke bagian bawah. Setelah itu, pada stripping ini menggunakan gas N2 yang dimana mengalirkan gas N2 itu dari bawah kolom melewati packing dan juga mengarahkan stripper dari atas. Setelah itu mengukur suhu akhir oksigen di bak penampung 2 setelah 2 menit. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada percobaan absorpsi menggunakan WWC atau wetted wall column. Wetted wall column ini merupakan proses terjadinya absorpsi yang dimana cairan akan dialirkan melalui atas kolom, melalui dinding-dinding kolom, dan gas akan dialirkan melalui bawah kolom, sehingga terjadi kontak antara gas dan juga cairan. Pada percobaan ini terjadi kontak antara gas dan cairan yang ditandai dengan adanya bubbling pada saat percobaan. Pada percobaan absorpsi menggunakan WWC ini, terdapat
pengaruh variasi laju alir cair yang digunakan, sehingga terdapat data percobaan yang dihasilkan, yang tertera pada tabel dan juga grafik. Pada menurut referensi, yaitu menurut Aristo DKK, semakin tinggi laju alir yang digunakan, maka delta Cm yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Tetapi pada percobaan ini terdapat delta Cm yang semakin menurun pada laju alir yang semakin tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, seperti waktu tinggal gas yang sangat singkat pada laju alir yang tinggi, sehingga tidak cukup waktu gas untuk berdifusi ke dalam cairan. Selain itu juga dapat terjadi karena turbulensi yang membuat larutan tidak homogen sehingga menyebabkan delta Cm-nya menurun. Sedangkan pada hasil percobaan absorpsi menggunakan PPC ini pada suhu 20 derajat Celcius, terdapat hasil delta Cm yang meningkat seiring dengan laju alir yang besar. Hal ini sudah sesuai dengan referensi. Selanjutnya, terdapat pengaruh suhu pada proses absorpsi menggunakan PPC. Menurut Wang et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa semakin tinggi suhu, maka solubilitas gas dalam cairan menurun, sehingga menyebabkan lebih sedikit gas yang terserap, sehingga menyebabkan delta Cm-nya juga menurun. Pada hasil yang telah didapatkan pada percobaan ini, yaitu sesuai dengan referensi, yang dimana diperoleh juga pada suhu ruang dan juga suhu 20 derajat Celcius ini lebih kecil pada suhu 20 derajat Celcius, yang dimana nilainya juga menurun. Selanjutnya terdapat hasil pada percobaan absorpsi menggunakan pipette column. Pipette column ini juga merupakan tempat terjadinya absorpsi, yang dimana gas akan dialirkan melalui bawah kolom dan cairan akan dimasukkan melalui atas kolom dan melalui packing-packing, sehingga terjadi kontak antara gas dan cairan. Pada percobaan ini juga terdapat terjadinya kontak antara gas dan cairan, yang mana ditandai dengan terjadinya bubbling. Pada percobaan absorpsi menggunakan PPC ini juga terdapat pengaruh variasi laju alir cair yang digunakan, di mana menurut Levenspiel dan juga Sherwood, peningkatan laju alir cair seharusnya meningkatkan laju perpindahan massa juga. Pada hasil yang didapatkan, yaitu terdapat data yang berfluktuasi, di mana hal ini tidak sesuai dengan referensi. Hal ini dapat terjadi karena terdapat sistem yang belum tunak. Selain itu, terdapat juga kebocoran pada kolom pipette column ini, sehingga menyebabkan kontak antara fase cair dan juga fase gas juga berkurang. Pada suhu 20 derajat ini juga terdapat data yang fluktuasi, di mana hal ini juga tidak sesuai dengan referensi, yang dimana menyebabkan terdapat beberapa faktor, di antaranya terdapat kebocoran pada kolom pipette column sehingga menyebabkan kontak antara gas dan juga cairan berkurang. Selanjutnya terdapat pengaruh variasi suhu pada pipette column pada suhu ruang dan juga suhu 20 derajat Celcius. Berdasarkan referensi, menurut Raybould dan juga Giancloplis menyatakan bahwa peningkatan suhu dapat meningkatkan efisiensi gas karena dapat mempercepat difusi molekul, sehingga seharusnya pada suhu 20 derajat nilainya lebih besar. Pada percobaan yang telah dilakukan, terdapat hasil yaitu pada suhu 20 derajat
lebih besar daripada suhu ruang, di mana hal ini sesuai dengan referensi. Selanjutnya, terdapat pengaruh jenis kolom yang digunakan pada percobaan absorpsi ini. Pada absorpsi ini menggunakan WWC dan juga PBC. Menurut Ken Kopis dan juga Treibol, nilai delta Cm seharusnya lebih besar pada PBC, karena PBC ini memiliki luas kontak yang lebih tinggi dibandingkan dengan WWC. Pada hasil yang telah didapatkan, terdapat beberapa yang sesuai dengan referensi dan juga tidak sesuai dengan referensi. Hal ini dapat terjadi karena terdapat laju alir yang terlalu rendah, sehingga menyebabkan distribusi pada PBC tidak merata. Selanjutnya terdapat tujuan yang kedua, yaitu mengetahui koefisien perpindahan massa pada wetted wall column, di mana yang pertama terdapat pengaruh variasi laju alir. Koefisien perpindahan massa ini terdapat pada persamaan, yaitu KL sama dengan J per A kali delta Cm. J itu merupakan laju alir massanya. Berarti semakin tinggi laju alir massanya, maka koefisien perpindahan massanya juga akan semakin besar. Terdapat pada hasil yang telah dihasilkan pada percobaan ini, yaitu sesuai dengan referensi, di mana laju alir yang semakin besar menyebabkan koefisien perpindahan massanya juga semakin besar. Selanjutnya, terdapat pengaruh variasi suhu terhadap koefisien perpindahan massa. Dapat dilihat hasil yang didapatkan, yaitu tentang suhu yang divariasikan pada suhu ruang dan suhu 20 derajat Celcius tidak terlalu signifikan, yang dimana koefisien perpindahan massanya hampir sama pada rentang suhu yang telah divariasikan. Untuk hasil dari tujuan ketiga, yaitu perbandingan konstanta perpindahan massa secara teoritis dan juga percobaan, itu dapat dilihat dari tabel berikut, yang dimana pada hasil dari percobaan kali ini yaitu dihasilkan bahwa F teoritisnya itu lebih besar daripada F percobaan. Hal ini dikarenakan bahwa F teoritis itu akan lebih besar daripada F percobaan karena asumsinya bahwa F teoritis itu fluida mengalir di tabung, sedangkan pada percobaan itu fluida itu mengalir pada dinding kolom. Pada hasil ini itu sesuai dengan referensi yang dimana F teoritisnya itu lebih besar daripada percobaan. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu stripping menggunakan picket bed column, yang dimana stripping pada percobaan kali ini itu menggunakan gas N2 untuk menyerap gas O2 yang terkandung dalam air untuk dari hasil proses absorpsi sebelumnya. Dari percobaan kali ini didapatkan hasil bahwa pada laju alir 0,5 itu didapatkan hasilnya itu 0,1, yang dimana jika masih laju alirnya rendah itu maka kontak antara fasa cair dan juga fasa gas itu masih belum optimal. Nah, setelah ditingkatkan lagi laju alirnya menjadi 0,75 itu kontak antara fasa gas dan juga fasa cair itu meningkat, ditunjukkan pada hasil pada tabel berikut, yaitu dihasilkan 1,8 yang dimana hasil tertingginya itu 1,8. Selanjutnya untuk tujuan yang kelima yaitu membandingkan ketinggian pada picket bed column secara HETP dan juga sebenarnya. HETP itu pada percobaan kali ini digunakan untuk menunjukkan tinggi kolom untuk mencapai satu tahap pada perpindahan massa. Yang dimana hasilnya pada percobaan kali ini didapatkan dari nilai 0,2707 hingga 0,7582 untuk HETP, dan untuk H sebenarnya itu di 1,05. Hal ini lebih besar di tinggi sebenarnya karena dapat dipengaruhi oleh peningkatan laju alir
laju alir cair, maka semakin tinggi laju alir cair, maka akan semakin sebentar waktu tinggal cairan dalam kolom. Kemudian kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan yang pertama, pada pengaruh laju alir itu menggunakan WWC tidak sesuai dengan referensi pada suhu ruang. Sedangkan pada PBC itu terdapat hasil yang fluktuasi pada pengaruh laju alir dan untuk pengaruh jenis kolom lebih besar pada PBC yang sesuai dengan referensi. Yang kedua itu nilai koefisien perpindahan massa itu meningkat saat laju alirnya juga meningkat. Yang ketiga itu hasil pada teoritis itu lebih besar daripada yang percobaan. Yang keempat itu kadar O2 yang meningkat dan menurun pada peningkatan laju alir yang dimana ditandai pada laju alir 0,5 dan juga 0,75. Yang kelima itu nilai HETP yang dihasilkan itu lebih kecil dibandingkan sebenarnya, yaitu kolom efisien untuk pemisahan gas dan juga cairan. Udah. Sekian penjelasan mengenai untuk percobaan modul gas absorpsi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekian